kalian tahu nggak di Banten itu nggak ada kebun binatang. Jadi gimana di Banten? Halo, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar? Balik lagi di acara Random Jumat. Ada lagi kok, ada lagi. Ada yang nanya, Iya, udah ada yang nanya ya? Udah ada yang Oh ya, nanya. makasih ya udah ditanyain. Random Jumat ini penontonnya nggak banyak, tapi lumayan inilah militan. Lumayan militan, betul. Jadi hampir sebulan ya. Ya, sebulan Februari. Sebulan kita Januari. baru Tapi balik memang lagi. Januari itu bulan sibuk, Van. Iya. Habis tahun baru, terus Masehi, tahun baru Imlek, Oh, iya, hotel dalam bener. 3 minggu, tahun baru 2 kali. Iya, iya. Jadi jadwal padat merayap. Iya. Ini nanti Februari, Maret mulai masuk bulan puasa. Iya, bulan-bulan Awal-awal masih tahun April sibuk tuh. lah gitu. Tapi yang gue burn out tahun lalu, nanti akhir tahun ini juga sama. Oktober sampai November nggak ada libur, teman-teman. Iya. Oke, kita mau bahas apa nih, Van? Kita apa yang baru di Random Jumat 2023 ini? Kita sampai udah lupa ini udah season keberapa. Sudah tidak peduli kita. Iya. Tapi yang jelas teman-teman Random Jumat itu sudah lama. Iya, sudah lama. Lama sekali. Sudah Kita lama. juga surprise kita bisa bikin ginian Iya, rutin. rutin dan selama ini gitu ya. Iya. Nah, yang baru sekarang kita cari topiknya pakai Adalah trending topik di Twitter. Nah, trending Ya. topik di Twitter bukan Ada yang apa hari nih, ini Van? tentu saja, tapi yang beberapa minggu yang lalu waktu ini tayang. Betul, betul. Karena kita recordnya ya seminggu 2 minggu lah. Iya, supaya temanya variatif gitu ya. Ada apa nih? Sofia Lacuba. Ntar, ini Kenapa trending? Oh ya, trending Twitter itu beda ya, tiap orang bisa beda ya. Jadi, Oh, oke, jadi oke. kalau kelihatan kalau Harnas trending Twitternya Sofia Lacuba itu ya. Berarti sering mencet gitu ya. Terus yang nomor 1 trendingnya, Karena gue trending Twitternya kalau di Twitter gue, di account gue yang @pakyurf itu gue trending Twitternya bukan Indonesia. oh, Gue set geografiknya bukan Indonesia, jadi oh, trendingnya bisa aneh-aneh gitu. Tapi kalau Indonesia biasanya sama lah, mirip lah gitu. mirip-mirip ya. Jadi apa, Oke, Sofia Lacuba? Sofia Lacuba ada nomor 1 jangan ngomongin Banten. orang lah. Iyalah, jangan ngomongin orang lah. Sofia Nomor Lacuba. 1 Banten. 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 Kita Oke. ngomongin Banten Oke, belum boleh, pernah ya? Boleh. Oke ya. Kita pernah ngomongin kuliner Banten. Iya, tapi Bantennya sendiri belum pernah ya? Belum. Belum. Oke, berarti kita akan ngomongin Banten. Ya, ini mungkin trending Twitter karena gempa nih ya. Iya. Pagi ini jadi baru waktu ada gempa sedikit di kita mau Bayah. record ini kita barusan beberapa jam yang lalu tuh ada goncangan sedikit di Iya, di Bayah, di Banten. Oke, kita ngomongin Banten. Kita semua warga tinggalnya di Banten. Ya, kami berdua warga tinggalnya di Banten. Tinggalnya di Banten. Ya, sekarang KTP gue masih Bandung sih. Kalau KTP gue juga Jakarta. Itulah masalahnya Banten itu. Jadi ya. kalau gue masih ngeledek-ngeledekin Bandung itu, kalian tidak bisa protes karena KTP gue Bandung. Kalau gue bilang, wah Bandung lagi gini gitu. Ya. KTP gue Bandung lah. Puluhan tahun gue juga tinggal di Bandung, jadi Iya, dulu kalau nggak salah ada survei ya. KTP gue masih Jakarta. Nah. Dan banyak mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang Selatan, rata-rata KTP-nya masih Jakarta. Jadi pernah ada survei bahwa orang-orang yang tinggal di Banten itu nggak bahagia atau gimana gitu. Harus dicek itu, karena kalau yang di Tangsel mah bahagia. Tapi KTP-nya Jakarta. KTP-nya Jakarta sama Bandung. Jadi kalau di KTP itu ngaco. Iya. Cuman kita saya tinggal di Banten itu dari 2014 apa 15 ya, udah Gue lumayan dari 8 tahun. 2006, Lu lebih lama ya? 2007 gitu. Oh, lebih lama lo ya, lebih lama. Memang lebih lama Banten. Jadi gua itu pernah kemarin abis dari Pekalongan ngelihat peta Indonesia sebelum merdeka gitu, peta zaman Belanda ya. Dan itu kan ada provinsi-provinsinya kan namanya beda di Jawa, itu bukan provinsi, karesidenan ya. Iya. Jadi ada Surakarta, ada di bagian Bandung dan sekitarnya itu Preanger, Iya, Preanger Priangan. Regenschaft katanya, Iya, semua itu Preanger Regenschaft. Karesidenan Priangan. Iya betul. Terus udah gitu, rupanya yang namanya Jabodetabek itu memang dulu Batavia. Jadi provinsi Batavia itu dulu sampai ke Kerawang, berbatasan dengan Cirebon di timurnya, gitu. Dan paling barat itu namanya Bantam. Bantam. Bukan Banten ya. Dulu namanya Bantam. Namanya Gue baru tahu, oh namanya Bantam. Nah, jadi Itu terminologi yang dipakai atau bahasa yang dipakai kalau nggak salah itu orang Portugis.
Waktu dibilangin Banten, oh Bantam, Banten, Bantam. Tapi bukannya tinju ada dulu kelas Bantam. Jangan-jangan dari situ namanya tuh. Spikal itu. Iya, kan kelas Bantam namanya ya. Nama jajan dari situ dulu tuh. Itu menarik juga tuh namanya Bantam, bukan Banten. Bukan Banten. Dan gue bilang sama anak-anak gue, lihat ya, peta ini sampai sekarang masih berlaku. Di mana? Di plat nomor mobil. Iya. Masih ngikutin peta itu. Karena pada saat dinomerin itu memang mengikuti karesidenan. Itu sebabnya kenapa Banten itu A, B itu di Jakarta. Tapi Tangsel itu B. Iya, makanya kan B itu karesidenan Batavia. Karesidenan Batavia, ya, betul. Terus Bandung itu D, ya. semuanya. C nggak dipakai karena C itu terlalu dekat dengan 0, dengan O. Jadi C nggak dipakai. Jadi langsung A, B, D, terus E, F, kan E di Cirebon, F di Bogor, Sukabumi, Cianjur. Iya, betul. Gitu. Jadi ada sebagian masih berlaku tuh ke daerah itu. Nah, yang telat itu kan dapatnya belakangan jauh setelah Indonesia merdeka, kalau nggak salah tahun 90 atau kayaknya 90-an itu wilayah Garut, Tasik, Ciamis dapat Z. Oh itu baru ya? Itu baru. Oh. Belum ada yang pakai. Tadinya D semua. Tadinya ikut D. Tadinya ikut Bandung ya, jadi ikut Preanger gitu. Nah itu Bantam itu, gimana kesan lu tinggal di Banten selama berapa tahun? Lama, 16 tahun. 16 tahun ya. Tinggal di Banten, ya itu warga Tangerang Raya kalau gue sebutnya ya. Tangerang Raya itu kan kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, terus nanti ada Tangerang Tengah, Tangerang Utara, Tangerang Timur, whichever lah, yang mana itu sebenarnya adalah kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Itu hampir tidak pernah merasa sebagai orang Banten gitu. Ya memang orang Tangerang aja gitu. Malah seringnya ya orang Jakarta gitu kan. Nah itu kalau kita nyebut Banten, orang Tangerang itu ya, maksudnya orang Tangerang ini nggak semua ya tentunya ya. Gua dan teman-teman yang gua kenal orang Tangerang, kalau nyebut Banten itu yang terbayang adalah ya Serang, Cilegon, Anyer gitu. Iya. Itu Banten. Bahkan kalau kita bicara ujung Kulon, Bayah sampai ketemu Pelabuhan Ratu, itu seringkali tidak terbayang sebagai Banten gitu. Itu kebayangnya ya ujung Kulon. Terus kadang-kadang suka ada yang ujung Kulon itu Banten. Iya, habis apa tuh? Bukan gitu. Jadi kalau paling nggak ini sekali lagi ya, ini teman-teman yang gua kenal gitu. Kalau kita menyebut Banten, asosiasinya itu bukan Tangerang Raya. Iya, Rangkas Bitung itu Banten. Nah, Rangkas Bitung, Pandeglang, Serang, Cilegon, Anyer gitu. Betul. Ke bawah dikit, ke selatan sedikit, ke arah Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Sumur, Ujung Kulon, sampai ke bawah itu ke Bayah, itu seringkali kebayangnya bukan Banten gitu. Itu kayak nggak tahu lah, pokoknya itu Ujung Kulon gitu. Tapi mungkin karena keprovinsiannya kan relatif baru ya, tadinya kan masuk Jawa Barat ya. 90-an. Iya, tadinya tuh kan masuk Jawa Barat, terus Banten terpisah jadi provinsi sendiri dengan ibu kota di Serang. Ya, dengan Serang. Nah, ibu kotanya aja kan orang suka salah gitu. Karena di Tangerang gue gitu. aja mau ngomong takut salah. Di Serang, bukan ya, ibu kotanya di Serang ya. Terus dulu pernah ada tuh waktu wali kota Tangerang Selatan ya, waktu kampanye itu ada meme itu yang Taj Mahal sama rumah-rumah di India gitu kan, yang mewah sama yang jelek-jelek gitu ya. Ini Alam Sutra ya. Ya itu Tangerang Selatan. Iya itu Tangerang Selatan ya, waktu itu kan khusus untuk wali kota Tangerang Selatan waktu itu ya pemilunya. Tapi ya lucu juga sih, Banten itu menurut gua, kalau teman-teman ada di Banten ya, itu Anda itu ada di atas potensial yang luar biasa menurut gua. Kenapa? Karena marketnya ada Jakarta. Lihat sendiri orang Jakarta itu pernah ada Reels, Instagram Reels gitu. Jakarta, a city of 20 million gitu kan. What do we do on a long weekend? Leave, katanya semua kabur keluar gitu ya. Dan semua kaburnya ke tapi selatan. masalahnya kaburnya kalau nggak ke timur, ke selatan. Kalau nggak ke arah Bogor, Puncak, ke arah Bandung gitu. Dan itu menurut gua kenapa nggak pada kabur ke Banten gitu ya? Ke arah barat. Ke arah barat, padahal lebih deket, nggak macet, jalanan juga bagus gitu ya. Gua kebetulan baru dari Anyer dan itu
perjalanannya tuh menyenangkan sebetulnya, nggak perlu macet-macet, semuanya tol gitu ya. Gitu. Dan di Anyer juga ada pantai kan, ada hotel-hotel gitu. Cuman memang kreativitas teman-teman untuk menggenerate sesuatu itu perlu ditingkatin gitu. Kemarin pertanyaan gua, karena gua orang kuliner ya, waktu gua ke Anyer, kenapa kuliner khas kuliner khas Banten seperti rabek, sate bandeng gitu ya, nggak ada di Anyer. Iya, Anyer seafood-seafoodan. Anyer adanya seafood-seafoodan, seafood bakar, saus padang, saus lada hitam gitu loh. Oke sih, tapi kan saus lada hitam di Jakarta juga ada, di Cirebon juga ada, Pekalongan juga ada gitu. Kalau bikin sate ikan bandeng itu, jualan di depannya Marbella, kayaknya laku deh kalau bikin. Yang kebawa ke Anyer cuma otak-otak buntin ya? Iya betul, otak-otak sama, otak-otak ya, coba otak-otak ada buntin. Tapi sisanya itu sop ikan, Taman Tak-Takan tuh ada ya salah satu. Tapi Taman Tak-Takan juga bukan di Anyer, jauh. Iya makanya. Di Cilegon, lebih masuk ke Cilegon. Juga nggak nyampe ke Anyer. Betul. Terus kalau teman-teman mau mengembangkan pariwisata Anyer gitu ya, atau Serang gitu, orang Jakarta tuh perlu kopi shop. Gue lihat perkembangan kopi shop ya. Gue baru dari Cirebon, Pekalongan, Solo, itu kopi shopnya udah maju-maju kan. Bikin kopi shop kan gampang teman-teman. Sewa ruko, dindingnya dilabur pakai semen aja, beli lampu LED gantungin, terus pasang logo yang lucu-lucu, iya, misalnya kopi sehati, sejiwa, seapalah terserah gitu. Order apron yang bagus. Iya, order apron yang bagus, pesin kopi beli, udah kan. Atau kalau nggak bisa beli ya beli yang press dan sebagainya gitu ya. Kopinya cappuccino. Atau pakai kopi instan juga nggak apa-apa, tapi taruh di belakang. Iya betul. Nah itu yang menurut gua di Orang Anyer. Orang nggak bisa bedain, gue tenang aja. Iya, itu menurut gua rada kurang di Anyer tuh, alternatif. Kopi shop. Kopi shop itu banyaknya sekarang gue lihat banyak di Cilegon sama itu Rangkas. Di Rangkas, itu lumayan. Iya. Kita Rangkas masih punya mimpi ke Rangkas belum terwujud nih. Iya. Sampai sekarang Rangkasnya udah banyak, ada kopi shop yang gitu-gitu sudah mulai terlihat lah. Iya, betul. Dan Rangkas itu satu kota yang pengen gue explore tuh. Sebab gue punya teman orang Rangkas. Dan memang dia bilang itu pusat pemerintahan Belandanya di situ tuh. Dulu, jadi ada dulu pusat perkebunannya, soalnya perkebunan di sekitar Banten itu. Jadi kalau di Bogor ke selatan gitu, itu pusat bisnisnya itu di Sukabumi dulu. Kalau di Banten, Pandeglang dan sekitarnya itu ke Rangkas. Pusatnya. Betul. Iya. Makanya di situ ada gedung-gedung tua segala macam gitu. Dan bisa naik kereta sebetulnya. Nah itu trikinya harus sebenarnya mah. Kalau lu traveling ke Rangkas itu, yang paling nyaman ya naik KRL. Karena naik mobil? Kalau naik mobil tuh rada riwah jalannya. Jadi lu keluar tol Jakarta Merak, abis itu lu kan mesti nyusur ke selatan. Katanya sih sekarang ada exit baru ya, gue belum pernah cobain juga. Yang bikin itu jadi lebih cepet. Tapi lumayan. Karena Rangkas itu kalau lihat di utara itu jalur Jakarta Merak itu, Rangkas itu agak ke selatan dia. Jadi rada jauh turunnya gitu ke selatannya. Itunya aja bisa mungkin sekitar sejam lah dari exit jalan tol itu. Tapi naik kereta KRL dari Tanah Abang gitu ya, dari Tanah Abang ya. Lewat BSD, lewat Tangerang Selatan. Itu enak banget gitu, karena ujungnya di Rangkas. Jadi lo turun, keluar itu langsung pasar. Langsung pasarnya Rangkas gitu, keluar dikit sebelah kanan ada Pasundan Parahyangan gitu, warung nasi yang jual sop sama bandeng. Iya, tahu. Iya. Oh itu enak ya? Enak itu. Gue cuma dari Google doang. Karena gue pengen mungkin suatu saat pengen di situ. KRL-nya berapa lama, inget nggak kalau dari BSD? Berapa lama ya? Nggak lama lah. Mungkin gue salah, 45 menit. Iya, karena 20 menit sampai, enggak lah 15 menit sampai Cisauk Perung Panjang tuh 15 menit, berarti masih 30 menit lagi ya. Berarti 30 menit lagi. Dan lu bisa merasakan itu perbedaannya begitu melewati Parung Panjang, pemandangannya sudah pemandangan luar kota. KRL-nya udah kayak bukan komuter lain yang dipakai orang buat ngantor, itu pemandangan itu kayak kereta luar kota aja. Padahal KRL ya. Udah mulai banyak kebun, sawah gitu. Iya. Itu ada ide sebetulnya kalau dari Jakarta. Kalau dari Jakarta memang bisa berangkat dari Tanah Abang. Tapi Tanah Abang ribet parkirnya. Iya. Kalau mau dari stasiun Palmerah. Iya. Kalau orang Jakarta bisa naik taksi ke stasiun Palmerah atau naik Gojek bisa.
Tapi kalau mau bawa mobil dari stasiun Cisauk, Cisauk ya, Intermoda itunya BSD, paling gede iya itu parkirannya paling besar. Paling besar. Itu teman-teman kalau mau bikin konten di stasiun keretanya bisa, karena kayak di Jerman itu bener-bener namanya stasiun Cisauk ya. Keluar tolnya keren lah di pokoknya. depan stasiun Cisauk. Iya. Keluar tolnya sekarang sebelah Ion Mall. Sebelah Ion Mall betul, dibikin jembatan gitu ya, udah dibikin pokoknya keren banget lah itu kayak di Jerman lah. Nah dari situ bisa langsung sampai ke Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Itu berarti. Cisauk. Kayak di Jerman. Iya. Di Rangkas Bitung itu ada Museum Multatuli. Ada di sebelah alun-alun itu. Ya, gue belum pernah juga tuh pengen juga ke sana. Museum Multatuli itu ya tahu Multatuli kan, itu dulu dia tinggal di situ apa gimana? Enggak, rumahnya bukan di situ, rumahnya udah rusak sih. Oh. Ya. Tapi dia berkegiatan Tapi dia tuh di situ berkegiatan di berarti. situ, ya. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi ya itu kalau long weekend atau apa gitu ya, lu orang Jakarta traveling sebenarnya potensi, kalau kita ngomongin potensi wisata mah gitu, yang orang kebayang itu Anyer, Cilegon gitu. Iya. Padahal ya ada Pandeglang, ada Rangkas gitu. Iya. Pandeglang aja seru kan sebenarnya kalau mau cari durian. Nggak tahu. Oh, durian ya? Gue belum pernah Pandeglang, nggak kebayang gua. Itu Pandeglang. Terus ya kalau dari selatan ngambilnya dari Bogor kan, lu masuk ke daerah apa sih namanya itu, pokoknya yang terusnya ke arah dari Dramaga lu terus ke arah barat gitu, itu juga kan masuk ke perbatasan ini juga Banten juga nanti Oh, masuknya. gue pernah naik mobil ke Bayah, pantai selatan Bayah kan Banten pantai selatan, itu turun ya. ke bawah lagi. Terus dari Bayah Itu itu nyambung ke Sukabumi nyambung ke Sukabumi, tuh, Pelabuhan betul. Ratu. Dan di perjalanan itu melewati tambang emas Cikotok. Cikotok ya. Itu katanya seluruh emas antam yang dijual belikan sama kita itu asalnya dari situ, dari Cikotok itu. Tapi pas gue lewat gelap banget. Gila, ini bagusin dikit kayak lu menghasil emas. Itu gitu. tambang legal ya, bukan tambang gelap. Tambang legal tapi gelap gitu. Cuma gue udah kemalaman lewatnya, nggak tahu juga. Tapi Cikotok itu di situ tuh pernah lewat gue tuh. Gue tuh yang penasaran ya sebenarnya dengan Banten sampai sekarang itu, yang mungkin gue pernah ngomong deh kayaknya di Random Jumat ini, gue pengen datengin tempat mendaratnya pertama kapal Belanda di Nusantara. Karena kapal Belanda itu pertama mendarat di Pulau Jawa itu kan di Banten. Bukan di Tanjung Kait ya? Di Banten. Oh, di Banten. Di Banten. Mereka kan datang ke Banten, terus naik kapal kecil masuk ke sungai menuju ke keratonnya Kesultanan Banten. Nah itu kapal itu kan sebenarnya yang memulai hari itu yang 17 memulai itu ya. tahun 1511 kalau nggak salah, itu yang memulai kita dijajah Belanda sampai merdeka 17 Agustus 45 itu hari itu. Nah itu kan kalau dibilang hari yang paling bersejarah buat bangsa Indonesia selain 17 Agustus adalah hari itu. Betul. Pada saat kapal itu merapat gitu, terus petugas Syah Bandar pelabuhannya bilang silakan merapat. Orangnya turun nginjek kaki pertama, nah itu itu hari ada monumen atau apanya nggak? Kayaknya nggak ada. Gue pengen lihat, kayaknya nggak ada gitu. Karena kalau di Amerika kan first settlers itu selalu ada tempatnya, ada patungnya apa. Kayaknya mungkin Pemda Banten perlu bikin sesuatu lah gitu. Karena betul orang Jakarta itu disinilah tempat ini menginjakan kaki pertama di tanah Jawa. Iya, gitu. orang Jakarta itu butuh tempat wisata untuk selfie. Butuh bener loh, karena gue pernah lama di Bali dan ditanya juga, kalian orang Jakarta tuh butuh apa sih gitu kan? Karena mereka juga mau ambil market orang Jakarta gitu. Sebenarnya butuh tempat selfie. Oh ini tempat VOC mendarat gitu ya, bikin rada bagusan dikit, rapiin itu aja orang ke situ kok foto-foto gitu. Dan itu yang sebetulnya kurang banyak tempat bersejarah ya, tapi kurang ada tempat yang bisa buat umumnya gitu loh. Yang bisa. Karena Belanda itu masuknya dia dari Eropa, dia kan nyusurin pantainya Afrika Selatan. Terus dari pantainya Afrika Selatan itu dia nyebrang ke India. Dari India itu dia nggak nyusur jalur utara kayak Portugis atau yang lain gitu. Terus nanti kan masuknya lewat Selat Melaka. Belanda itu terus nyebrang ketemu Australia Barat. Dari situ dia naik ke utara. Jadi tembus pertama itu di Selat Sunda. Mereka masuk dari Selat Sunda, muter, ketemu pertama ya Banten.
Oh. Dari Selat Sunda ke kanan kan, mereka ke nyusur itu terus ke kanan nyampe lah ke Banten. Lewat jalur itu makanya mendarat pertamanya di Banten. Oh. Jadi ini memang sebenarnya kalau dibilang tempat bersejarahnya bersejarah banget itu ya. Iya, betul. Ini titiknya tuh di sini sebenarnya. Betul. Titiknya di Banten ya. Nah, jadi ditunggulah monumennya. Sama kopi shop sebelahnya. Sebelahnya ada coffee shop gitu ya. VOC apa gitu VOC 1511 gitu. Terus bikin bangunannya gitu kan, keren, ada kopi-kopi gitu. Terus jual Holland Bakery mungkin punya cabang di situ. Karena nggak ada Holland Bakery kalau nggak ada Hollandnya datang 1511. Jual rempah-rempah. Jual kopi rempah gitu. Iya, betul. This is why they came. Tulisannya. Terus ada museumnya, itu kan menarik ya. Menarik sebetulnya di situ tuh, banyak tempatnya memang. Kalau lu yang kesan lu di Banten gimana, Pan? Ya itu ya, karena gue di wilayahnya ke Tangerang Selatan gitu ya. Rasanya ya Jakarta sekali lah sebenarnya, yang sangat maju, sangat modern. Tapi kalau lu lihat TV, kalau lu masih nonton TV, itu ada TV lokal. Kalau nggak salah Jawa Pos TV ya, itu tuh suka ada berita daerah. Nah, kalau lo dapet siarannya di BSD dan sekitarnya, itu lo dapet siaran berita kabar Banten. Nah, apalah namanya, lupa. Apalah gitu, ada istilahnya. Tapi intinya itu adalah kabar Banten. Itu prihatin, gue ngelihatnya jadi kayak beritanya tuh ya, jalan rusak gitu, imunisasi tidak tercapai gitu, target ini tidak tercapai gitu, bangunan apa terbengkalai gitu. Prihatinnya gue kalau ngelihat kabar Banten itu ya, jarang kabar bagus gitu dari Banten itu tuh gitu. Ada misalnya apalah gitu yang baru dibangun, yang ini yang maju segala macam. Beberapa tahun lalu gue pernah ikut forum diskusi dengan Pemda Banten untuk studi awal. Gue juga nggak tahu, gue mungkin karena universitas ya, jadi diundang untuk memberikan masukan. Terus kan di gue ada pariwisata ya, jadi mungkin diajak jadi masukan juga. Itu untuk membangun kebun binatang Banten, karena Banten tidak punya kebun binatang. Nggak punya kebun binatang ya? Mungkin 10-12 tahun kemudian tetap belum ada kebun binatang. Tetap belum ada, iya. Dulu kita pernah bahas tuh di podcast kita sebelumnya ya. Tentang kebun binatang, bahwa Banten nggak punya kebun binatang. Waktu itu kita nggak yakin, abis podcast kita Google, memang nggak ada. Jadi memang ya gitu. Jadi kalau kita ngomong Bantennya wilayah itu tadi ya, Mbak, Cilegon, Anyer, Serang, Pandeglang, Rangkas, Bayah. Padahal teman-teman industri itu luar biasa loh. Nah, kalau industri gede. Hebat. Industri, ya kan, Cilegon, Chandra Asri, kan, semua plastik-plastik yang kita pegang dan kita pakai itu pabriknya di situ. Kalau ke Anyer tuh ya, kalau jangan keluar Cilegon Barat. Jangan keluar Cilegon Timur, keluarnya Cilegon Barat. Jadi lewat kawasan industri. Itu industri gas, industri minyak, industri gandum. Segala macam. Semua ada. Jadi harusnya industrinya cukup kuat ya. Iya. Cukup kuat. Terus gitu. Di Cikupa ada industri sepatu. Ya, mau sepatu merek apapun mereka bisa buatkan. Oh iya. Ya baik yang resmi maupun tidak resmi. Pabrik kertas ada Serang, kertas, ya kan? Iya. Pabrik kertas besar itu Serang, kertas kemasan ya. Jadi sebetulnya secara industri maju banget. Industri maju banget ya. Industri maju banget. Cuman nggak tahu kenapa tuh industrinya maju, tapi ya gitu, kawasan sekitarnya seperti tidak terdevelop dengan baik gitu. Kalau kebun binatang mungkin alasannya ya, kita Banten nggak punya kebun binatang, tapi kan punya Ujung Kulon. Padahal ada di situ Lu asli. mau binatang apa? Lu pernah ke Ujung Kulon? Pernah. Gue belum pernah, itu salah satu impian juga itu. Ya. Jauh ke situ, berapa lama? Jauh, lumayan. Ya berangkat malam nyampe subuh lah gitu. Ke Ujung Kulon. Ya itu juga sebetulnya bisa dijadiin wisata tuh ya. Bisa, Ujung itu banyak Kulon. sekarang paket wisata yang ke Ujung Kulon gitu dan sekitarnya ya. Iya. Itu mulai Pulau Pucang. Iya. Tapi ya balik lagi, mungkin pelataran grup berminat tuh bikin hotel di Ujung Kulon gitu kan. Safarinya nggak jauh-jauh banget dari Jakarta, kalau terbang mungkin bisa mendarat di air gitu apa gimana gitu kan. Kan keren juga gitu. Nah, teman-teman punya pendapat apa nih tentang Banten? Iya. Atau ada teman-teman yang kerjanya di Pemda Banten, saya punya ide begini, ayo kita sih
sebagai orang yang tinggal di Banten ya, Banten. kita sangat pengen bahwa Banten tuh jadi provinsi yang maju gitu. Iya, Ya. iya. Dan ya balik lagi sebagai orang Jakarta, ayo kita sediakan outlet untuk orang Jakarta. Jangan pada kaburnya ke situ-situ lagi gitu ya. Iya betul, market sekalian terdekat. mengurangi beban Puncak dan khususnya beban Bandung. Tolong Iya, ini betul. sebagai warga Bandung. Untuk mengurangi beban Puncak. Bandung itu sedang tidak baik-baik saja, jadi tolonglah wisatanya jangan ke Bandung dulu, gitu. Biar kami berbenah dulu gitu. Ya kan ke Rangkas bagus. Rangkas aja. Oke, jangan lupa like and subscribe. Ya, Ya, kasih kalau komen juga di kasih bawah. komen dan nyalakan notifikasinya supaya kalau video baru bisa tahu ya. Dan kalau ada usulan topik silakan aja di komen, tulis Kang bahas ini dong atau bahas itu dong. Nanti kita akan coba review untuk dibahas. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.